kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Sebagaimana yang telah ditayangkan sebelumnya, bahwa Ki Buyo Jungking atau Mas Bagus Wongso Karyo adalah penasehat sekaligus kepercayaan utamanya Prabu Tawangalun, penguasa kerajaan Macan Putih atau Belambangan kedua pada Warsa 1667 hingga 1691 Masehi. Bagus Wongso Karyo merupakan sosok yang sakti mandraguna, bahkan memiliki pusaka andalan yang pilih tanding, yakni berupa keris yang diberi nama Si Gagak. Adapun perihal Babat Tawangalun dalam Babat Belambangan, buah karya Winarsi menceritakan bagaimana suasana ketika Belambangan melepaskan diri dari kerajaan Mataram. Saat itu Prabu Tawangalun sedang pergi guna menghadiri pasowanan agung ke kerajaan Mataram dengan mengajak guru pegurunya sekaligus penasehatnya, yaitu Mas Bagus Wongso Karyo, beserta semua putra dari Garwa Padmi, Dewi Sumekar, dan putra dari Garwa Selir. Di samping itu juga membawa upeti dari kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan Macan Putih. Sesampainya di kerajaan Mataram, segenap rombongan menghaturkan sembah hormat. Kanjeng Sunan Mataram pun menyambut baik kedatangan semua rombongan. Selanjutnya mempersilakan mereka untuk pergi ke alun-alun guna melihat dan belajar bermain sodor-sodoran. Sementara 4 orang putra Prabu Tawangalun segera menyanggupi pergi menuju ke alun-alun. Akan tetapi ketika mereka sampai di alun-alun, tak seorang pun yang berani bermain sodor-sodoran dengan para putra Prabu Tawangalun. Mereka akhirnya mundur semua karena merasa ketakutan. Sedangkan 4 putra Prabu Tawangalun kembali ke Ponconiti Agung untuk duduk kembali di belakang Prabu Tawangalun. Di balai Ponconiti Agung tersebut, Kanjeng Pangeran Kadilangu, guru peguruan Sunan Mataram, setelah merasa dipermalukan akibat peristiwa di alun-alun itu, sontak berdiri dengan gaya yang congkak. Pangeran Kadilangu kemudian berkata kepada Bagus Wongso Karyo, "Sanakku tuwa, Mas Bagus Wongso Karyo, adikku ing Macan Putih. Lama sekali saya duduk di kantil gading ini. Rasanya saya sangat haus sekali. Sepertinya badanku ini kehabisan airnya sedemikian hebat. Kalau ada izin palilah dari Mas Bagus Wongso Karyo, saya meminta kerisnya."
Mendengar ucapan Pangeran Kadilangu tersebut, tanpa mempunyai prasangka apapun, Bagus Wangsa Karya memberikan keris si gagak ke Pangeran Kadilangu. Pangeran Kadilangu pun menyampaikan terima kasih bahwa keris sudah diterima dengan baik dan melegakan hati. Tak lama setelah itu, Pangeran Kadilangu mengangkat si gagak dengan kepala menengadah yang langsung diteguknya hingga tidak ada tetesan air lagi. Maka tertinggallah sisa ukiran kering di tangannya. Rupanya Pangeran Kadilangu sedang memamerkan ilmunya. Dengan perasaan puas, lantas Pangeran Kadilangu mendekat ke Bagus Wangsa Karya untuk memberikan ukiran dan warangkannya. Melihat adegan serta mendengar kalimat Pangeran Kadilangu yang diucapkan di hadapan para bupati dan khususnya Prabu Tawangalun, betapa dapat dibayangkan bagaimana perasaan Mas Bagus Wangsa Karya. Namun dengan jiwa besar, Bagus Wangsa Karya segera berdiri, lalu memberikan sembah hormat yang mendalam kepada Sinuwun Sunan Mataram, seraya memohon izin untuk melakukan sesuatu menebus rasa malunya terhadap raja. Baik Prabu Tawangalun maupun Sunan Mataram mengizinkan sembari berkata, "Balaslah sesuka hatimu atas rasa sakit malu yang kamu terima dan derita, bahwa memang hutang yang harus dibayar, walaupun itu tertuju kepada guru perguruan saya. Janganlah takut dan gentar kepada saya." Bagus Wangsa Karya pun menganggukkan kepala, memberikan sembah hormat. Maka reaksi Bagus Wangsa Karya yang sebagaimana juga tertuang di pupuh Bangkur Babat Tawangalun, yaitu sebagai berikut. Setelah mendapatkan izin tersebut, Bagus Wangsa Karya serta merta berdiri, lalu menepuk tangan dan memanggil ke arah kerisnya si gagak yang telah menjadi air serta berada dalam perut Pangeran Kadilangu. Dengan suara penuh wibawa dan berkekuatan magis, Bagus Wangsa Karya lantas berujar, "Gagak, oleh kodrat yang maha kuasa, ayo cepat keluar dari perut orang yang congkak dan menghina itu. Sekarang kembalilah ke rumahmu." Secepat kilat, ganja atau pangkal keris keluar dari perut Pangeran Kadilangu dan mencuat di dada, sedangkan pucuk atau wilahnya keluar dari perut mencuat pada iganya. Tidak seberapa lama setelah peristiwa itu, Pangeran Kadilangu muntah darah segar, terjerembab di hadapan Sunan Mataram, selanjutnya meninggal dengan mengenaskan. Melihat fenomena tersebut, tampaknya semua yang hadir ingin menangkap Bagus Wangsa Karya. Namun secepat kilat, Bagus Wangsa Karya mengambil wilah dan ganja yang masih melekat di dada dan iga Pangeran Kadilangu. Bersamaan itu pula, para putra Prabu Tawangalun sontak berdiri disertai seluruh punggawa yang berpakaian putih-putih, bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan dengan mengeluarkan kalimat-kalimat tantangan kepada Kerajaan Mataram. "Pasukan Tawangalun tidak takut mati. Andai kata terjadi peperangan, saat ini pun akan dilayani." Sejak peristiwa itu, Belambangan tidak akan mengakui Mataram dan menjadi kerajaan yang bebas merdeka. Bahkan Prabu Tawangalun menyatakan diri bergelar Susuhunan Prabu Tawangalun. Akhirnya,
Semuanya segera pergi, meninggalkan Kantil Gading, membubarkan diri dalam ketakutan. Sedangkan rombongan dari Macan Putih pulang tanpa berpamitan, dengan penuh amarah yang membara di dada.